Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudaraku. Renungan pagi kita hari ini Selasa 7 September 2021 berjudul Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ada dua jalan untuk menghadapi anak-anak. Jalan yang amat berbeda dalam prinsip dan akibat-akibatnya. Kesetiaan dan kasih digabungkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam hidup yang akan datang. Melalaikan tugas, memanjakan dengan cara tidak bijaksana, kegagalan untuk mengekang atau memperbaiki kebodohan-kebodohan orang muda akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kebinasaan yang terakhir kepada anak-anak dan kekecewaan dan penderitaan kepada orang tua. Adalah baik bagi orang tua untuk belajar dari lelaki Uz itu, pelajaran keteguhan dan kasih sayang yang mendalam. Ayub tidak mengabaikan kewajibannya kepada orang-orang di luar rumah tangganya. Dia murah hati, baik hati, memikirkan kepentingan orang lain, dan pada saat yang sama, ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri. Di tengah kemeriahan putra dan putrinya, ia gemetar kalau anak-anaknya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang imam yang setia dari rumah tangga itu, ia mempersembahkan korban bagi mereka secara pribadi. Dia tahu sifat dosa yang sangat dibenci dan pemikiran bahwa anak-anaknya mungkin melupakan tuntunan ilahi. Itu membawa dia kepada Allah sebagai perantara bagi mereka. Tuhan berkeinginan untuk melihat orang-orang muda kita dikumpulkan dari rumah-rumah anggota kita karena pengaruh saleh dari rumah mereka telah menyerahkan hati mereka kepadanya dan pergi keluar untuk memberinya pelayanan tertinggi dalam hidup mereka. Diarahkan dan dilatih oleh instruksi saleh dari rumah, pengaruh ibadah pagi dan sore, contoh yang konsisten dari orang tua yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka telah belajar untuk tunduk kepada Tuhan sebagai guru mereka dan siap untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima sebagai putra dan putri yang setia. Orang muda seperti itu siap untuk mewakili kepada dunia kuasa dan kasih karunia Kristus. Saudaraku yang kekasih, Tuhan melalui teladan daripada Ayub telah memberikan contoh dan teladan juga bagi kita pada kesempatan ini. Kita harus memiliki penyerahan penuh terhadap anak-anak orang-orang muda yang ada di dalam rumah tangga kita. Oleh karena memang pada biasanya mereka ini dalam kondisi labil, sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra hati-hati. Terkadang perhatian yang salah pun dapat menjadi satu kemanjaan yang akan membuat mereka menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Mencukupi kebutuhan secara jasmaniah tidaklah cukup bagi mereka, tapi juga harus memenuhi kebutuhan kerohanian mereka. Salah satu wadah yang dapat kita lakukan adalah membawakan mereka di dalam pergumulan lewat ibadah pagi dan juga lewat ibadah petang. Saudara-saudaraku, tidak ada jalan lain selain daripada kita harus menjadi teladan bagi mereka, sehingga membawa mereka, menuntun mereka untuk setia kepada Tuhan, sehingga orang-orang muda kita dipersiapkan menjadi putra dan putri Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pekabaran yang kami dapatkan pada saat ini, membuat kami semakin teguh di dalam kehidupan kami untuk menuntun keluarga kami menjadi
keluarga putra dan putri Allah. Memberkati orang-orang tua sebagai imam di dalam rumah tangga untuk dapat membawakan, mempergumulkan anak-anak muda yang Engkau percayakan di dalam rumah tangga. Senantiasa dituntun dalam ibadah pagi dan ibadah petang untuk membuat mereka semakin teguh di dalam panggilan Tuhan. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa kepada keluarga-keluarga dalam memenuhi akan kebahagiaan sukacita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan kami hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari surga. Serta berkati umat-umat-Mu di dalam segenap usaha tangan pekerjaan, supaya apapun yang dilakukan yang berkenan di hadapan Tuhan menghasilkan. Memberkati yang sakit pada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan akan tuntun sehingga mereka juga akan dipulihkan, bangun kembali, sehat seperti sedia kala. Engkau memberkati juga kiranya bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesulitan sekarang ini, baik di dalam perekonomian dan pekerjaan. Tuhan akan membukakan untuk pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan jalan-jalan Tuhan senantiasa akan menuntun umat-umat-Mu untuk menemukan damai yang datangnya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan untuk sukacita yang dirasakan umat-umat-Mu yang menemukan hari ulang tahun mereka. Baik pernikahan demikian juga secara lahiriah. Tuhan kiranya memberkati, pertambahkan sukacita kebahagiaan, umur panjang, dan juga berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka, sehingga iman selalu dikuatkan hanya di dalam Tuhan saja. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.